Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah ilmu perilaku hewan dan materi kali ini adalah tentang organisasi sosial atau social organization. Oke, jadi apa itu? Itu adalah kumpulan individu yang memiliki minat dan juga tujuan yang sama. Oke, nah tujuannya adalah untuk reproduksi, untuk pertahanan diri, untuk kelangsungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, pada beberapa tipe kelompok di sini contohnya adalah pada primate itu ada, 5 tipe kelompok. Yang pertama adalah one male multi female, kemudian satu jantan banyak betina, kemudian ada multi male multi female, banyak jantan banyak betina, kemudian monogami, poliandri, dan soliter. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada one male group, itu artinya ada satu jantan dan ada banyak betina dewasa. Dan ada juga banyak anak-anak yang masih kecil ya, jadi dia belum dewasa. Ini biasanya pada beberapa spesies seperti langur, gorila, dan babun. Oke, kemudian, ada juga kelompok yang, banyak jantan dan banyak betina, artinya multi male dan multi female. Di sini, ada pada contohnya makaka, kemudian, lemur, dan lain sebagainya. Kemudian, monogami. Kelompok monogami itu adalah sistem, keluarga ya kalau kita sebutnya. Jadi ada induk jantan, ada betina dewasa, dan juga ada anak. Nah, tapi di sini anak-anak ketika menjelang dewasa atau sudah mau dewasa ya, dia akan keluar dari kelompok tersebut dan akan membentuk kelompok yang baru. Contohnya pada gibbon, tamarin, siamang, owl monkey. Oke, kemudian ada lagi kelompok poliandri, di mana di sini ada satu betina dan ada 2 jantan, dan umumnya di sini diawali, dari satu jantan dulu ya yang masuk, kemudian ada satu jantan lainnya yang akan bergabung pada kelompok ini, di mana tujuannya adalah, membesarkan anak yang ada pada, kelompok sebelumnya atau yang ada sebelumnya gitu ya. Ini biasanya pada marmoset atau rusa merah. Kemudian soliter, soliter ini adalah satu, apa namanya, grup ya, awalnya ini grup dan kemudian di sini terjadi adanya, eee, sendiri ya, soliter itu sendiri yang artinya di sini adalah dia bisa melakukan, satu aktivitas sendiri, dalam hal ini foraging. Kemudian kelompoknya ini biasanya hanya terdiri dari satu induk betina dan kemudian satu anak gitu, dan pada musim kawin ini akan bergabung dengan betina-betina yang lain, kemudian jantan-jantan yang lain gitu, dan umumnya dia nokturnal dan juga arboreal, contohnya seperti kukang, orang hutan ya. Oke. Nah, pada soliter ini atau hewan yang soliter ini dia akan bergerak mencari makan sendiri-sendiri dan pada saat dewasa nanti atau pada saat musim kawin dia akan berpasangan gitu, akan mencari pasangan. Oke, kemudian ada Vision Fusion Society, di mana di sini terjadi pada simpanse, di mana simpanse ini memiliki grup yang unik, jadi ukuran dan komposisi kelompoknya itu akan selalu berubah sepanjang tahun, di mana perubahan ini terjadi karena ketika individu yang dewasa, jantan ya, jantan yang dewasa, dia itu akan bergabung dengan individu jantan yang lainnya, dan kemudian dia akan berburu, berburu mangsa. Dan kelompok betina itu akan, berubah juga terutama pada masa-masa estrus dan pada masa-masa mencari pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi akan berubah sepanjang tahun. Jadi tidak akan tetap untuk ukuran dan komposisi di, apa namanya, simpanse ini, grup simpanse. Oke. Oke, nah ini ya. Nah tadi kita sudah mempelajari grupnya ya. Nah ini apa itu struktur sosial? Nah struktur sosial itu adalah, suatu, yang bisa menggambarkan semua jenis hubungan atau relationship antara individu sehingga kita bisa mengetahui struktur sosial di dalam satu kelompoknya, ya. Jadi ini merupakan pola interaksi dan juga hubungan antara anggota kelompok. Oke. Nah, seperti ini contohnya misalnya ada, monyet yang sebelah kanan ya, dia mengeluarkan, perilaku dengan mengeluarkan gigi, apa, menunjukkan gigi, kemudian mengeluarkan suara mungkin. Nah, sinyal ini ditangkap oleh 2 individu yang merespon. Yang pertama, dia itu ketakutan ya, ketakutan dengan cara menggigit, kakinya, atau yang di bawah ini responnya itu justru malah, sama gitu ya, jadi sama-sama agonistik gitu. Nah, ini juga memunculkan interaksi. Interaksi itu adalah,
bisa terjadi antara 2 individu ataupun bisa lebih. Dan relationship atau hubungan ini merupakan satu, perilaku yang bisa menimbulkan, satu hubungan atau menguatkan relationship dalam satu hubungan. Misalnya di sini contohnya adalah sitting in pork atau duduk di sebelahnya, kemudian adanya kontak gitu ya, kemudian grooming itu merupakan salah satu beberapa perilaku yang bisa memunculkan relationship. Nah, grooming di sini adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk membersihkan debu, mencari kutu, parasit, ataupun, kotoran yang ada di dalam tubuh, hewan yang lainnya. Nah, grooming ini juga salah satu, eee, tindakan atau perilaku yang bisa menguatkan relationship, gitu ya, bonding, gitu. Kemudian agonistik. Nah, agonistik atau agresif, ya itu bisa apa namanya, lakukan oleh individu-individu yang dominan biasanya. Jadi dominan itu maksudnya adalah, biasanya dia itu untuk ukuran jauh lebih besar, kuat, dan juga paling, agresif, paling galak gitu ya istilahnya, seperti itu. Kemudian, dominansi ini juga menunjukkan hierarki ya, hierarki atau tingkatan sosial dalam satu kelompok tersebut, dan sifatnya juga dinamis. Oke, nah ini jika dominan itu bisa terbentuk, akan mengurangi terjadinya kekerasan fisik dalam kelompok. Misalnya di sini contohnya untuk mendapatkan makanan, untuk mencari pasangan, dan untuk, sleeping trees atau tempat tidur, mendapatkan tempat tidur yang baik gitu ya. Dan biasanya terjadi pada beberapa spesies primate. Oke, nah ini ada contoh jantan muda babun yang, dia menaiki jantan muda lainnya dan di sini adalah merupakan tanda dominansi ya. Dan ini juga merupakan perilaku dominan ya. Jadi ada monyet yang sebelah kanan itu dia mengeluarkan suara, kemudian mengeluarkan gigi taring dan, perilaku yang ditangkap atau yang direspon oleh monyet yang lainnya yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan giginya dengan seperti meringis ya, itu adalah, salah satu perilaku di mana dia menunjukkan, ketakutan. Jadi individu yang mengeluarkan, taring itu adalah individu yang dominan, lebih jauh dominan yang sebelah kanan ya. Ini juga. Oke. Ya, ini adalah, jadi individu-individu itu juga kita bisa lihat kalau dia dominan itu didasari dari ketika dia mendapatkan makanan, kemudian akses kawin, ataupun sleeping trees tadi. Tapi ada beberapa yang keliru tentang dominansi, seperti dominansi berdasarkan ukuran tubuh dan kekuatan, kemudian hierarki dominan merupakan hal yang permanen ya, tapi ternyata dinamis. Kemudian individu dominan adalah satwa yang paling agresif, tapi tidak semuanya. Kemudian dominansi merupakan hal yang personal, tidak gitu ya, dan hanya terjadi pada jantan, tidak, betina pun juga ada dominansi. Dan dominansi dapat diwariskan itu tidak. Oke. Nah, karena itu dalam kelompok itu ada strategi yang diterapkan oleh jantan dan betina. Kita bicara di jantan dulu ya atau male strategis di sini di mana dia punya cara. Yang pertama adalah membuahi sebanyak mungkin betina. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan gen, dari dia ya dalam satu kelompok itu. Banyak gen ya. Oke. Oke, selain jantan, betina juga punya strategis ya, female strategis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan gen yang terbaik dari pejantan. Oke, jadi bisa dilakukan dengan pemilihan langsung, female choice, ataupun dia bisa kawin dengan beberapa banyak jantan dan ini tujuannya adalah untuk mengurangi resiko infanticide. Apa itu? Jadi itu adalah suatu bagian dari strategi reproduksi, di mana salah satu cara untuk meningkatkan peluang jantan dalam membunuh bayi dari jantan lainnya. Kalau misalnya betinanya bisa kawin dengan banyak jantan, maka jantan itu tidak bisa tahu kalau itu adalah bayi dari jantan yang lainnya. Jadi, mengurangi resiko untuk, pembunuhan ya, membunuh bayi gitu ya. Oke, ini contohnya pada primate. Nah, kemudian ada take over behavior, ini terjadi di langur, di mana di sini adalah, satu kelompok itu terdiri dari satu jantan,
dan beberapa betina dan juga anak-anak. Nah, kemudian jantan lain itu akan bergabung, di kelompok tersebut gitu dan di sini adalah fungsinya untuk mengusir ataupun mengalahkan jantan yang awalnya di situ gitu dengan cara membunuh bayi dari, anak si, jantan sebelumnya. Oke, mengapa pengambil alihan kekuasaan itu dilakukan? Jadi di sini ada, strategi dari jantan ya, karena di sini fungsinya adalah untuk, betina supaya bisa bereproduksi lagi, bisa bereproduksi cepat lagi gitu sehingga, ketika bayinya, sudah, dibunuh oleh jantan yang lainnya, maka betina itu juga siap untuk bereproduksi lagi, gitu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi struktur sosial, yang pertama adalah dipersal. Dipersal ini adalah, di mana anggota kelompok dengan jenis kelamin tertentu ini akan keluar dari kelompoknya pada saat mencapai pradewasa atau dewasa, umumnya pada jantan ya. Oke. Kemudian adanya distribusi sumber daya. Jadi misalnya ada, pakan yang tersedia dalam satu lokasi tertentu itu adakah ya maksudnya tercukupi tidak untuk satu kelompok tersebut, dalam jumlah besar. Jadi kalau misalnya jumlah dalam satu kelompok itu, ternyata terlalu besar dan sumber dayanya itu berkurang, maka otomatis akan ada pengurangan jumlah kelompok gitu. Entah misalnya dikeluarkan dari kelompok tersebut atau seperti apa gitu dalam, satu kelompok itu. Jadi ada caranya gitu ya dalam satu kelompok, umumnya pada primate gitu. Kemudian distribusi dan jenis lokasi tidur. Jadi ada beberapa, primate yang memiliki lokasi tidur yang, biasanya ini ada di atas pohon ataupun di tebing-tebing gitu ya dan hal ini itu juga berhubungan dengan struktur sosial, kemudian selain itu adalah fungsinya untuk menghindari predator, dan lain sebagainya. Kemudian ada pola aktivitas. Nah, spesies yang aktif pada malam hari atau nokturnal ini juga cenderung untuk bergerak mencari makan dengan berkelompok, ya, supaya bisa menghindari dari predator. Kemudian ada aktivitas manusia, tentunya ini bisa apa ya, mempengaruhi populasi suatu, hewan, suatu satwa. Karena, kalau misalnya terjadi perburuan misalnya atau pengerusakan habitat itu bisa menjadikan penurunan populasi pada satu hewan tertentu atau suatu spesies tertentu dan itu tentunya bisa mengganggu kestabilan, ekosistem dalam satu tempat. Oke, kemudian pemangsaan. Nah, pemangsaan ini hewan primate ya, hewan primata ya, kita bicaranya di primata ya, itu rentan sekali dengan beberapa jenis predator seperti contohnya ular, burung pemangsa, macan tutul, singa, atau bahkan primata lainnya, gitu ya. Contohnya di sini seperti simpanse yang berburu atau, bisa menjadi pemangsa bagi monyet kolobus, kemudian bonobo juga dan lain sebagainya. Nah, pemangsaan ini itu akan terjadi, karena akibat dari tekanan ya, kemudian dalam jumlah kelompok yang besar dan bisa memiliki satu keuntungan tertentu. Nah, pemangsaan ini itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reproduksinya. Oke, jadi satwa cenderung akan berkelompok ya, akan berkelompok karena kalau berkelompok itu dianggapnya lebih aman gitu dari, predator lainnya. Nah, kelemahan dari teori pemangsaan di sini adalah pemangsaan ini masih sangat jarang diteliti sehingga tidak mudah dalam menentukan ancaman yang sebenarnya, kemudian tidak ada kaitan yang jelas antara pemangsaan dengan ukuran kelompok, kemudian ada semakin besar persentase individu yang terbunuh, maka diduga korbannya berasal dari kelompok yang besar dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah ukuran kelompok. Ukuran kelompok, jadi di dalam satu kelompok itu ada ukurannya dan ukuran kelompok itu adalah jumlah individu yang ada pada satu kelompok tersebut. Nah, atau besar kecilnya satu, kelompok. Nah, sedangkan komposisi kelompok itu adalah jumlah satwa di dalam satu kelompok ini berdasarkan umur dan juga jenis kelamin.
Oke. Nah, pada contohnya nih di makaka ya, primate makaka di sini, infant itu umurnya dari lahir sampai kurang lebih 1 tahun dan ciri-cirinya adalah dia, masih dengan induknya, masih menyusu, kemudian warnanya itu rambutnya hitam, gitu ya. Jadi seperti ini untuk karakter, morfologinya. Kemudian untuk juvenile itu sekitar umur 1 sampai 3,5 tahun dan ukurannya juga tidak sekecil infant, tapi masih kecil gitu dan, dia juga biasanya masih ada di sekitar induknya dan, untuk aktivitas yang paling sering dia lakukan adalah bermain dengan juvenile yang lain. Kemudian, pradewasa atau subadult ini sekitar umur 3,5 sampai 4,5 tahun, di mana di umur pradewasa ini maksudnya adalah, eee primate ini atau makaka ini tuh belum siap untuk, proses perkawinan gitu ya. Nah ini untuk, contohnya untuk pradewasa betina di sini. Kemudian yang bawah ini adalah dewasa, jadi dia sudah siap untuk, proses reproduksi. Yang sebelah kiri itu adalah jantan, yang sebelah kanan itu adalah betina, oke. Nah, faktor yang mempengaruhi, kestabilan kelompok, yang pertama adalah kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Oke, ini adalah life history prosesnya. Jadi pada jantan muda itu akan lebih banyak kematian ya dibandingkan di betina. Kemudian ini untuk, imigrasi, kemudian emigrasi pada pradewasa itu terjadi pada jantan muda. Itu persentasenya lebih banyak juga daripada, pada betina pradewasa. Oke baik, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh diberikan ya, lewat diskusi lewat WhatsApp grup mungkin gitu. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.